Salah satu salah satu penyebab perceraian itu adalah klaim terhadap uang. Nah, artinya apa? Sehingga ketika Anda nuntut bahwa ada uang bulanan, ada uang istilahnya nanti dirinci, akhirnya kamu itu pegawainya suami atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Adik-adik, kali ini kita akan bicara mengenai uangmu, uangku, uangku. Beda, ini tapi beda audiens Oh, nih beda Us, audiens ya, Kita ini. audiensnya bukan anak-anak TPA, Iya, tapi teman-teman dari Vertizon TV. Biasanya yang bisa mengakses YouTube tuh kan, tapi ada anak-anak juga mungkin Sudah bisa, bisa, ya. Tapi sudah ini bisa. memang kayaknya sih 14 tahun ke atas lah ya. Ya, ya. Atau 17 tahun ke atas. Ini ada kalau semua film bioskop tuh ada tandanya biar semakin pas ya, karena bahasannya Ya. menuju ke sana, menuju ke bahtera hidup yang baru seperti Iya, itu. betul. Baik, kita ketemu lagi di bincang-bincang kita sebelum buka puasa bersama Vertizon TV dan pastinya bareng Ustadz Munif ya. Kita akan ngobrol tentang tadi, Ustadz udah bocorin sedikit uangmu, uangku. Uangku itu tadi. Uangku. Baik. Yes. Maksudnya gimana sih, Us? Gini, jadi salah satu satu penyebab perceraian itu adalah klaim terhadap uang. Memang kalau kita bicara secara, jadi gini, ada yang posting uang belanja dengan uang nafkah itu beda. Sudah toh Mbak, laki-laki manapun tuh ingin ngasih kamu semuanya, Iya, bener. pengen kabeh. Nek kabeh. ono kan gitu. Pertanyaan kan gitu kan. Nggak ada laki-laki itu nggak inginnya itu kamu itu sudah cuma shopping, jogging, pedikur, manicure, spa, massage, traveling. Kamu Bener. kalau bisa gitu aja, nggak usah ngapa-ngapain. Bener. Inginnya para suami begitu. Pengennya Cuma ya. belum bisa. Iya. Mohon maaf ya, jangan marah ya gitu. Ekspektasi versus realita. Ya. Nah, artinya apa? Sehingga ketika Anda nuntut bahwa ada uang bulanan, ada uang istilahnya nanti dirinci, akhirnya kamu itu pegawainya suami atau istrinya suami kan gitu. Nah, kembali ke tadi, jadi kalau kita bicara harta dalam Islam itu tidak ada gonogini sebetulnya. Oke. Kalau dia sudah menikah, ya sudah, dia harusnya harta itu milik bersama. Oke. Yang betul adalah duitmu duitku, duitku duitmu. Uangmu ya uangku, uangku ya uangmu. Harusnya begitu. Harusnya gitu. Ya, cuma Cuman ada kayaknya- bedanya, Mbak. Bener. Kalau laki-laki uangnya memang wajib dinikmati perempuan. Kalau perempuan uangnya tidak wajib dinikmati laki-laki, tapi bisa. Tapi boleh. Boleh, Iya. tapi tidak wajib. Jadi dalam hal ini kalau laki-laki sampai pelit dan tidak mengeluarkan uang untuk istrinya, nah itu dosa ada padanya. Yes. Apalagi kalau menyembunyikan. Tapi ya memang kadang-kadang istri harus tahu diri. Walaupun memang laki-laki itu 100% hartanya untuk istri, tapi laki-laki itu juga butuh biaya. Ya. Nah, Anda harus tahu dari mana dia dapat biayanya kalau tidak dari situ juga. Makanya kalau kamu sebagai istri jangan sampai menjadi kayak DC ya. Pulang dari kantor jam tanggal 1, mana uangnya? Mana? Buka sana dibuka. Ada loh. Sampai saya itu pernah ketemu Kejem sama banget. ya ada yang istri itu kayak preman. Jadi suaminya itu sampai bikin pesen sabuk khusus dari kulit yang itu ada ritnya di dalam. Masya Saya tanya, Allah. "Lupa untuk apa ini?" "Ini untuk nyimpan uang, Mas." "Loh, kenapa?" "Mas, itu istri saya tuh udah kayak dan tukang malak itu, kalau di rumah itu jangan kayak preman aja mungkin kalah. Jadi saya tuh sampai dibongkar semua. Saya sampai nggak bisa beli rokok, nggak bisa beli ini, beli itu. Ada loh istri begitu tuh. Nah, itu jangan, Bu, Mbak, jangan seperti itu. Ya, jadi mungkin aja di sini enggak, saya nggak pernah minta, ya tetap harus minta. Laki-laki itu kalau nggak diminta sama istri itu kurang bangga, artinya bukan kurang tantangan dan kurang challenge-nya, kurang harus diminta. Minta aja nggak apa-apa, ya sebatas kemampuannya. Nah, istri yang solehah adalah meminta sebatas kemampuan suami. Jika belum ada, dia mensupport dan mendoakan agar suami dapat rezeki yang lebih sehingga bisa memenuhi kebutuhannya. Dan ingat, Rasulullah itu pernah di demo sama istri-istrinya. Pernah? Oh, pernah. Biar jadi ilmu ini. Jadi waktu itu Rasulullah itu tiba-tiba ndak mau pulang ke rumah, beliau berada di Masjid Nabawi terus. Ya di situ. Pokoknya ternyata Rasulullah itu nunggu wahyu. Karena baru saja Rasulullah itu di demo, istilahnya dikomplain sama istri-istrinya. Istri-istrinya pada minta naik uang
bulanan. Tuh, jadi Bapak-bapak kalau yang namanya Anda dimintain nambahan uang bulanan, Anda belum apa-apa, Rasulullah aja diminta. Rasulullah itu aja intinya ya Rasulullah kurang. Story, ya? Iya, kurang ini pada mau naik uang belanjaan. Intinya minta lebih dari yang Rasulullah bisa. Clear ya? Istrinya bersama-sama meminta yang lebih dari yang Rasulullah punya waktu itu. Menarik, Rasulullah tidak membalas, tidak menjawab, Rasulullah menepi mencari wahyu. Jadi ketika ada laki-laki diomeli istri kok diem, itu berarti ikut Rasulullah. Dia menarik diri kemudian pergi. Ya, menepi dulu. Dia menepi, Rasulullah menepi menunggu wahyu. Nah, ternyata setelah turun wahyu, dikumpulkanlah istrinya. Nah, ketika istrinya dikumpul itu pernah ketika tiba-tiba ketika Rasulullah sudah kundur, ini istri-istri ini pada keluar dari tempatnya lah, mau menemui Rasulullah dan tergesa-gesa gitu. Nah, Abu Bakar dengan Umar bin Khattab mengetahui, loh ini ada apa ini? Kok istri-istri pada berjalan bersama ini? Enggak beres ini. Ini mau ngapain nih kepada Rasulullah ini? Nah, mereka pada pada mau keluar lah istilahnya. Ya, dia jalan gitu kan. Pada mau jalan, Mas Andi, tolong Mas Andi. Jadi mohon maaf ya pemirsa, karena ini ada handphone ya. Jadi belum jalan ya. Jadi ketika jalan Umar kemudian si Umar bin Khattab dengan Abu Bakar bilang gitu kan, ada apa ini? Wah nggak beres ini, diikutin anaknya. Nah anaknya Umar bin Khattab kan Aisyah gitu kan, kemudian anaknya Umar bin Khattab kan Hafsah, anaknya Abu Bakar kan Aisyah gitu kan. Nah begitu sudah ketemu sama Rasulullah begitu langsung ayahnya pada bilang kan, mau apa kalian? Mau apa? Kenapa? Ngomong aja. Gitu. Mereka di sampingnya Rasulullah, mau membela Rasulullah. Ada apa ini? Kenapa kalian kumpul? Waktu itu kan kalau cerita aslinya nggak begitu, nggak ada yang berani ngomong dulu. Sampai akhirnya Umar berani memberanikan diri. Ya Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan panjenengan ada di masjid dan tidak kundur, kok sampai kurus gitu kan? Terus ini kok istri-istri pada kesini? Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah kemudian bercerita ini pada minta naik uang bulanan gitu kata Rasulullah. Langsung Umar, Hamzah, kamu minta uang bulanan kamu? Mau minta naik kamu? Berani kamu sama Rasulullah? Mau ditanya, enggak, aku cuma itu loh ikut-ikut yang lain. Sama siapa namanya? Si Aisyah juga tanya, Aisyah, kamu berani sama Rasulullah? Enggak ya, aku cuma enggak enak sama yang senior itu loh, aku juga ikut aja. Enggak ada yang ngaku semua gitu kan, padahal itu jelas gitu kan. Nah akhirnya Rasulullah itu dapat, ini istri-istri tolong dengarkan ini agak medeni gitu kan. Apa kata, jadi Allah memberikan penjelasan firman-Nya itu begini kurang lebih artinya. Penuhilah apa-apa yang diinginkan oleh istrimu itu. Jadi suruh menuhi. Tapi ada tapinya. Dan ceraikanlah setelah itu. Itu clear itu jelas saja. Jadi jelas ya. Penuhilah apa yang diminta istrimu itu dan ceraikanlah setelah itu. Tapi jangan dipotong sampai sini. Diteruskan. Tetapi apabila istrimu memilih bersabar bersamamu, maka pahala surga ada pada mereka. Wah, bahasanya gitulah kurang lebihnya. Nah, ini. Tapi Allah itu adil betul loh. Dia kan minta. Jangan kamu cerai sebelum di ACC permintaannya. Kamu berarti kan kalau cerai gara-gara nggak bisa memberikan itu kan berarti kamu nggak betul kan? Jadi kenapa bercerai? Lah njaluk omahe. Wah, tak cerai wae nek ngono. Kan nggak fair. Ini Allah bilang penuhi dulu. Jika belum mampu mintalah tangguh dan setelah mampu bayarkan dan setelah itu ceraikanlah mereka. Nah, kenapa Allah ngasih warning ini? Ini berarti warning untuk para perempuan. Kalau kamu memintanya berlebihan, itu kan menyusahkan suami. Lah mungkin cerai adalah salah satu jalan akhirnya. Mungkin begitu kan. Nah, tapi ini jangan ditafsirkan kemudian istrimu minta rumah terus kamu mau menceraikan sekarang ya nggak bisa begitu. Kamu kan juga butuh rumah, belum punya rumah, ya cari bersama-sama. Maksudnya begitu. Tetapi ini hanyalah warning keras. Kalau sampai
kita itu sangat apa namanya? Kita itu sangat apa ya, boleh dikatakan sangat tajam meminta pada suami, sampai demo, sampai gak karu-karuan gitu, sampai pokoknya kalau gak dikasih saya gak ngasih juga sama kamu loh. Wah, itu kan sudah ancaman seksualitas. Lah ini kan sudah menjadi masalah gitu kan. Bener. Nah tapi kalau mau bersabar, nah ada pahala di dalamnya, ada surga di dalamnya. Nah tapi sabarnya ini tidak apa kata istri-istri Rasulullah, semuanya ngacung, saya ingin sama kamu panjenengan ya Rasulullah, nggak jadi gitu, gitu kan. Tapi ini jangan dijadikan dalil kemudian kamu unjuk gaya seperti ini, kamu saya susah Rasulullah, kamu tak ceraikan apa menerima. Wah ya jangan gitu loh. Rasulullah itu orang paling romantis sedunia, top of the top. Lihat ketika Siti Khadijah mau berdiri dan tidak kuat, akhirnya terjatuh, duduk lagi, karena Khadijah itu punya kebiasaan yang istimewa. Apa itu? Setiap Rasulullah pulang itu selalu berdiri dan menyambut. Mana ada istri seperti itu? Aku. Wah. Ayolah, menyambut ya. Dari mana ya gitu. Wah, ngaku ini. Tawang gitu. Jadi ini disambut itu, kan keren sekali disambut. Suatu saat menjelang Siti Khadijah sudah sakit-sakit dan mau sedo, itu nggak kuat, tetap kayak gitu ya, ya mau berdiri gitu, nggak kuat gitu. Rasulullah sudah cukup, langsung menghampiri, kemudian memeluk istrinya, menangislah Khadijah, nangis. Apa kata Rasulullah? Aisyah, mengapa engkau menangis? Menyesalkah engkau bersuamikan aku? Khadijah. Oh keren nggak? Tadi Aisyah Ustaz. Khadijah. Jadi kalau salah istri nanti marah nggak jadi romantis. Iya. Jadi Khadijah yang tua ini. Rasulullah sampai bilang begini kan keren sekali. Wahai Khadijah, menyesalkah engkau bersuamikan aku? Lihat istri nangis, tanya loh. Fair Rasulullah, menyesalkah engkau punya suami aku, bersuamikan aku? Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, tidak, aku tidak menyesal. Aku menangis karena hartaku ini sudah mepet, sementara perjuangan masih jauh. Aku gimana caranya mensupportmu lagi ya Rasulullah? Kalau nanti aku mati ya Rasulullah, dan engkau membutuhkan jembatan untuk menyeberang, sekiranya nanti aku bisa membantu, tolong gali kuburku ya Rasulullah, ambil tulangku sambung untuk menjadi jembatanmu ya Rasulullah. Ngendi ana bojoku ngene iki. Akhirnya wani ngajak saiki iki. Terus yang tadi yang menarik adalah Rasulullah apa tanya? Wahai Khadijah, menyesalkah engkau punya bersuamikan aku? Ditanya. Coba ada apa sekarang suami berarti takon karo bojone ngono. Dik, nyesalkah kowe karo aku? Oh, Mas gak repot jadi geger gitu kan. Lo berani tanya lo itu. Itu fair sekali. Rasulullah lo berani tanya. Nah, jadi marilah kita berkaca pada Rasulullah gitu kan. Pada uswatun hasanah kita ya. Betul. Jadi ya kalau sudah berkeluarga tuh nggak ada duitmu ya, gitu ya. Milik bersama. Milik bersama. Walaupun karena kalau nggak milik bersama bahaya. Contoh nggak usah jauh-jauh. Yang punya mobil Mas Andi, yang beli mobil Mas Andi, BPKB, STNK Mas Andi. Mbak Tiaranya ditanya, wah mobilnya enggak nggih Mbak Tiara? Yang betul jawabannya, alhamdulillah nggih, mugi-mugi barokah nggih. Kapan mangke kula derekke nek ajeng tilik napa-napa. Itu sih yang betul. Bener. Ada yang enggak bener loh. Wah, Mbak, mobilnya enggak nggih. Ngene bojoku kae. Ngene bapake. Sama yang beli Dini, karena Dini kan influencer, toktiker, selebgram, ya terus punya uang banyak, beli sendiri mobilnya. Terus nanti ditanya, Hasan ditanya, itu mobilnya baru, punya dia. Kalau begitu, kalau modelnya begitu, tolong mulai hari ini dicek aja asetnya. Yang beli keset siapa, yang beli piring siapa, akhirnya nanti cerai nanti. Iya. Gara-gara, ya makanya jangan pernah tanya-tanya milik siapa. Pokoknya ini milik bersama. Uangmu, uangmu. Iya benar. Gitu. Itu ya. Kalau udah berkeluarga tuh menjadi milik bersama. Iya. Ya. Itu tadi bahasan kita sore hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Semoga bisa menjadi hidayah untuk bersama juga, bisa menjadi insight untuk bersama. Apalagi yang sedang berkeluarga, mungkin lagi galau-galau masalah keuangan, silahkan diambil yang baik-baiknya. Terima kasih, semoga buka puasa hari ini menyenangkan dan bisa bersama keluarga yang tersayang. Di Dinita dan juga Ustaz Munif pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.